Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik begitu kan ya. Apa yang ditulis oleh Denny Indrayana ini ada batulnya juga begitu ya. Ini Jokowi inginkan ya tarung Ganjar dan Prabowo ya. Anies ya tereliminasi. Bayangkan ya. Begitu takutnya kepada Anies Baswedan bisa seperti itu begitu ya. Diobrak-abrik seperti itu begitu. Ya, inilah tulisan-tulisan yang menarik begitu kan, tamparan keras kepada Pak Jokowi sebenarnya ya. Melihat dari perkembangan hari ini, kenapa kok Anies Baswedan selalu di situ begitu kan, selalu dicegal di mana-mana begitu kan? Kenapa kok begitu takut kepada Anies Baswedan? Kan begitu logika kita begitu. Mayoritas masyarakat Indonesia yang menginginkan bahwa Anies Baswedan di satu sisi untuk menjadi presiden karena itu adalah pro rakyat begitu kan. Siapapun yang pro rakyat kita harus dukung kan, kira-kira seperti itu begitu. Bukan soal ini dari orang Yaman, orang apa dan sebagainya. Ini kan putra bangsa sebenarnya, tidak perlu kita bedakan kan begitu. Yang putra bangsa aja sudah tidak pro terhadap rakyat begitu, ngapain kan begitu logika kita begitu. Jadi menarik untuk kita amati ini ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Denny Indrayana ya, Jokowi inginkan ya tarung Ganjar dan Prabowo ya. Anies tereliminasi. Bayangkan ya, saking takutnya kepada Anies Baswedan ya. 11-12 kasar caranya ini karena tekanan cukong sampai mati-matian mempertahankan kelanjutan kekuasaan ya. Perlu digarisbawahi, Anies Baswedan itulah yang kemudian banyak dimusuhi karena mungkin tidak bisa diajak kompromi dan bekerja sama kan begitu ya. Dengan cara apa sih Anies tereliminasi ya? Syarat Anies lengkap ya, cukup PT 20% sudah cukup ya. Kalau KPU-nya jujur hasil paling nggak begini ya. Ayah Prabowo 20%, Ganjar ya 20%, Anas 60% ini. Dianggap ya aduan mereka ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Sepertinya ada dendam kesumat padahal jika ditarik ke belakang pernah membantunya saat menjadi tim sesnya. Ada apa kira-kira ya? Mungkinkah ada yang dikhawatirkan jika benar-benar akan maju ya? Perlahan-lahan mulai bisa dipahami apa sebenarnya yang terjadi ya. Hal ini membuat pendukung Anies Baswedan semakin solid ya. Betul begitu kan, di mana-mana wah Anies Baswedan luar biasa begitu. Orang ini cuma berdasar pembenci Jokowi ya, selalu membangun opini menjatuhkan Jokowi. Semakin banyak statement yang disampaikan ya, semakin pula tak ada harganya. Setelah 2024 Ganjar menang, Pilpres akan menjadi dan masuk golongan sakit hati. Ini banyak sekali pro dan kontra, inilah demokrasi kita begitu ya. Ada cebong sudah nimbrung di sini ya tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari demokrasi begitu. Ya, dua-duanya ingin menyelamatkan Jokowi dari jerat hukum ya, bisa saja begitu ya. Ini presiden yang ikut politik karena ketakutan di mana ya di masa depan akan diadili. Benarkah seperti itu begitu ya? Ya salahkah ya salahkan ya Pak Surya Paloh atau AHY dan Ahmad Saihu yang sampai detik ini tidak mau duduk bareng mendeklarasikan Anies. Benar begitu kan ya Satrio Henry ya atau Sudirman Said? Tidak begitu kan, sudah dideklarasikan begitu ya. Dulu sibuk ya nuduh 3 periode, nggak terbukti, ganti tuduhan baru, nanti akan terbukti sendiri nggak terbukti, ganti lagi tuduhan baru, hasem lah. Ini banyak sekali apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu. Tapi melihat dinamika politik hari ini dan demokrasi ini sangat menarik begitu kan ya. Jadi dia orang-orang sekarang itu adu gagasan, adu narasi-narasi yang baik, bukan adu kebencian begitu ya. Kira-kira seperti itu begitulah. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya ini seperti ini. Ini beritanya ya, Denny Indrayana sebut bahwa Jokowi ingin tarung Ganjar ya, ingin tarung Ganjar dan Prabowo. Anies tereliminasi. Ya, benarkah seperti itu? Dikutip dari Gelora ya. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana membongkar strategi Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2024 guna mendarat aman alias soft landing ya seusai menjabat ya. Denny Indrayana menyebutkan hal itu mengutip pendapat pengamat politik Eros Jarot ya dalam sebuah stasiun televisi ya yang menyatakan bahwa Jokowi mendukung beberapa calon presiden atau capres yang tertentu bukan dari Anies Baswedan ya, kan sudah jelas begitu.
karena ingin memastikan bahwa beliau Jokowi akan mendarat secara aman dan nyaman, kata Dhani Indrayana ya dalam keterangannya. Bahkan menurut Presiden Jokowi ingin Pilpres 2024 hanya diikuti oleh kedua pasangan calon. Lah kok begitu takutnya ya Pak Jokowi kepada Anies Baswedan? Kan begitu logikanya. Anies Baswedan pernah menjadi tim suksesnya, menjadi menterinya, bahkan menjabat gubernur DKI Jakarta. Itu kan bukan sebuah keharusan, bukan sebuah musuh begitu kan. Itu kan sebuah apresiasi luar biasa begitu kan. Bisa memajukan Jakarta, bisa Indonesia terkenal dengan Formula E dan sebagainya begitu. Ya seharusnya kalau rezim ini berpikiran dianggap musuh, bagaimana untuk memaju bangsa kita bersama-sama? Kan begitu logika kita begitu. Jadi artinya ya kami tidak mendukung siapa-siapa sebenarnya, tapi kami ingin memberikan edukasi bahwa ya biar masyarakat tidak pusing masalah ini begitu ya. Banyak yang mendukung Anies Baswedan, ada pula yang mendukung yang lain dan sebagainya begitu. Bahkan Dhani Indrayana mengatakan Jokowi ya terbaca ya, ini banyak ya. Kedua adalah all the president men ya. Bahkan Dhani Indrayana mengatakan Jokowi terbaca mendukung paslon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan ya Menparekraf Sandiaga Uno untuk menyiapkan ya cadangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga. Di sisi lain dia menuturkan Jokowi juga berusaha agar duet Anies dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Agus Harimurti Yudhoyono ya gagal melalui upaya peninjauan kembali PK Muldoko ya. Wah ini gawat begitu ya. Bahkan di panggung depan ya alias di hadapan publik keterlibatan Jokowi ini beliau bantah ya. Namun dalam realitas panggung belakang ketika melakukan lobby di ruang-ruang tertutup, langkah dan kerja politik itu nyata dan serius beliau kerjakan ya. Dhani menegaskan jika target Jokowi adalah siapapun presiden penggantinya, yakni orang yang bisa mengamankan dan menjatuhkan dan melanjutkan program kerjanya. Menurut Dhani, seorang menteri senior di lingkar utama istana mengatakan paling tidak ada dua hal yang diinginkan Jokowi pasca lengser ya. Satu, proyek ibu kota IKN tetap berlanjut ya. Serta ya dua, tidak ada masalah ataupun kasus hukum yang menjerat Jokowi ataupun keluarganya, ungkapnya. Ini dikutip dari Tribun ya. Bayangkan begitu ya. Kalau kita melihat dari kalkulasi politik seperti ini, wah ini agak kacau begitu ya. Bagaimana mungkin ya seseorang atau Pak Jokowi bisa melakukan seperti itu begitu. Apa yang disampaikan Indrayana bisa saja terjadi begitu ya. Ya inilah politik kita begitu kan, dinamis kita begitu. Jadi kalau saya pribadi melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Dhani Indrayana ini dalam kutipan-kutipan seperti ini begitu ya, karena dia kan pasti paham dalam dunia di istana begitu. Saya kira ya apa yang dipakai Pak Jokowi bisa melakukan seperti itu begitu. Ya kalau Pak Jokowi memberikan atau menjaga marwahnya sendiri ya tidak mungkin begitu kan. Ya yang kemudian takut kepada hukum kan begitu logikanya begitu. Yang pertama misalnya ya terkait dengan hukum, dengan keluarganya, bilangnya begitu si Dhani Indrayana begitu. Kalau dia menjaga marwah kepercayaan tidak ikut-ikutan masalah ini dihormati begitu kan. Ya kalau seperti ini ya tidak mungkin orang-orang masyarakat Indonesia menghormati Pak Jokowi lagi sebagai sebagai mantan presiden nanti begitu kan ya. Ya karena ini menjadi rakyat biasa begitu kan ya. Tetapi menurut pribadi saya ya akan jadi apa nantinya, kan begitu logika kita. Ya kalau Pak Ganjar menang tetap eksis di situ, menjadi apa, pengarah apa dan sebagainya bisa saja begitu. Tapi kita lihat sajalah nanti bahwa perkembangan politik hari ini dinamis begitu ya. Bagaimana kalau jadinya Anies Baswedan menang, kan begitu logikanya begitu. Bagaimana dengan Pak Prabowo dan sebagainya begitu. Jadi menurut saya pribadi apa yang disampaikan si Dhani Indrayana ini ada baiknya juga di situ begitu kan ya, termasuk dengan proyek IKN begitu ya. Bayangkan ya, proyek IKN terus kemudian kereta cepat dan sebagainya, wah masih banyak di situ begitu. Jadi orang-orang hari ini kalau kita melihat dalam kalkulasi politik bisa saja Pak Jokowi ketar-ketir begitu, ketakutan besar begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.